Karena di sini soalnya berdasarkan isi teks 3A, berarti bacaan yang pertama, kepada siapa penulis berpihak? Nah, kalau memang sudah diberi petunjuk di pertanyaannya berdasarkan isi teks 3A, ya sudah, teks 3B-nya jangan dibaca dulu ya. Jadi di-save dulu, jangan dibaca dulu, kita baca yang 3A. Kepada siapa penulis berpihak? A. Tenaga terampil bidang bioteknologi. B. Peneliti bidang bioteknologi. C. Lembaga penelitian bioteknologi. D. Pengusaha bidang bioteknologi. E. Sumber daya manusia bioteknologi. Kita cek aja di sini ya. Tentang apa di sini ya? Oh, di Indonesia, sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang bioteknologi masih sedikit dan terbatas. Mulai dari kalimat keempat ya. Iya. Jadi sumber daya manusia yang masih sedikit dan terbatas. Padahal perkembangan bioteknologi global dan bisnis yang terkait sangat menjanjikan. Gitu ya. Kemudian dirinci bahwa tenaga terampil dan ahli yang kompeten sangat diperlukan, pendidikan dan pengembangan SDM juga harus dapat prioritas. Jadi ini dia apa? Dia berpihak kepada sumber daya manusia bioteknologi. Jadi bukan hanya tenaga terampil, peneliti juga ya, bukan hanya tenaga terampil dan ahli, tapi juga lembaga penelitian dan sebagainya ya. Jadi sumber daya manusianya, orang-orangnya di sini ya, sesuai dengan kalimat keempat dari paragraf 3A. Apa perbedaan tujuan penulisan teks 3A dengan teks 3B? Jadi kita bandingkan perbedaan tujuan dari teks 3A dan 3B apa? Oke. Teks 3A menjelaskan definisi bioteknologi, teks 3B memaparkan ilmu-ilmu yang mendasari bioteknologi. Benar atau salah? Ini ada definisi ya. Sepertinya benar. Ini ya. Definisi ya. Merupakan teknologi dengan pemanfaatan mikroorganisme, tanaman, atau hewan melalui modifikasi proses seluler untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Ya, ini merupakan penjelasan definisi bioteknologi. Kita cek 3B, memaparkan ilmu-ilmu yang mendasari bioteknologi. Apakah benar? Ini ya. Dewasa ini, perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari oleh biologi semata, tapi juga ilmu-ilmu terapan dan murni lain seperti biokimia, komputer, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, dan sebagainya. Ini ya. Jadi ini adalah ilmu-ilmu yang mendasari bioteknologi. Sepertinya jawaban yang A yang benar. Kalau mau dicek lagi lebih lanjut, kita lihat, kita bandingkan dengan jawaban B, C, D, E. Menjelaskan pentingnya pengembangan SDM. Iya kan? Menjelaskan penolakan pemanfaatan bioteknologi. Apakah dia menjelaskan penolakannya? Ini salah satu kontroversi ya, kalau kontroversi. Segala macam. Tapi dia juga ada kelebihannya juga, hanya kontroversi aja. Jadi masih diperdebatkan kan ya. 3A mengurai peran bioteknologi di bidang pangan, 3B memaparkan peran biologi di bidang kesehatan manusia. Ini misalkan bayi tabung, kemudian yang ini dia ngomongin di ketahanan pangan. Tapi kan di sini juga ada ya, ketahanan panganan juga sebenarnya sudah disebut juga di teks ya 3B ya. Oke. Memaparkan keunggulan bioteknologi, teks B memaparkan kelemahan bioteknologi. Enggak juga ya, dia ini ngomongin tentang kebutuhan SDM, yang 3B itu dia ngomongin banyak hal ya, ada ilmu yang mendasari, ada yang fungsinya dan komitmen negara-negara maju, dan juga kontroversi. Jadi yang lebih sesuai ya, yang paling sesuai adalah ini yang A ya. Jadi teks 3A menjelaskan definisi, ini dia ada di kalimat pertama paragraf 3A, dan teks 3B memaparkan ilmu-ilmu yang mendasari bioteknologi. Ini ya perbedaannya. Oke. Informasi apa yang ada di dalam teks 3B tetapi tidak dimuat dalam teks 3A?
Oke, jadi di-compare ya. Dibandingkan informasi apa yang ada di teks yang sini, yang bawah, tapi dia tidak dimuat dalam teks 3A. Apakah definisi bioteknologi, pengembangan SDM, bioteknologi, salah ya, yang B udah ketahuan salah ya. Karena ngomongin pengembangan SDM dia ada 3A, tapi tidak ada di 3B kan? Jadi ini boleh dieliminate. Penolakan terhadap bioteknologi, cakupan bidang bioteknologi, cakupan bidang, ada semua ya di sini cakupan bidangnya ini. Penelitian bioteknologi mencakup berbagai bidang ya, yang nomor 3 ini. Kemudian ini juga ada bidang juga. Komitmen pemerintah di bidang bioteknologi, dua-duanya ada ya komitmennya ya, tentang ininya. Semua pihak mendukung. Berarti apa? Yang informasi apa yang ada di teks 3B tapi tidak dimuat dalam teks 3A adalah penolakan terhadap bioteknologi. Ini kan, kalau di 3B kan kita tahu ada kalimat bioteknologi ini ya, akan tetapi nomor 2 dari kalimat 12 ya. Akan tetapi tidak semua pihak dapat menerima bioteknologi karena dianggap bertentangan dengan kodrat alam. Bioteknologi memunculkan kontroversi, misalnya bayi tabung, pengkloningan manusia, dan transplantasi organ. Nih ya, tapi jadi dia ada penolakannya di sini. Sementara di 3A, dia tidak menjelaskan adanya penolakan di sini ya, tapi tentang SDM. Apa kelemahan isi teks di atas? Teks 3A tidak memuat secara terperinci contoh bidang bioteknologi. Apakah tidak memuat secara terperinci contoh bidang bioteknologi? 3B, tidak memuat manfaat bioteknologi bagi kehidupan. Teks 3B tidak menjelaskan latar tentang produksi barang dan jasa. Teks 3A tidak memuat alasan pentingnya pengembangan SDM bioteknologi. Ada ya, 3A ini ada. Teks 3B tidak memuat komitmen negara maju mendukung bioteknologi. Ada ya ini ya. Jadi kelemahannya adalah apa? Tidak. Kelemahan isi teks di atas adalah yang D ya. Oh, yang D. Oke. Teks 3A tidak memuat alasan pentingnya pengembangan SDM bioteknologi. Dia cuma bilang apa sih di 3A ini? Hanya bilang tentang bahwa di Indonesia sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang bioteknologi masih sedikit dan terbatas ya. Kemudian sangat diperlukan bla 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 bla. Tapi dia tidak menjelaskan pentingnya, alasan pentingnya pengembangan SDM bioteknologi itu urgensinya seperti apa. Itu kurang didetail ya, itu kelemahannya. Kalau 3A tidak memuat secara terperinci contoh bidang bioteknologi, enggak ya, ada kan di sini di kalimat ketiga. Penelitian bioteknologi mencakup berbagai bidang, yaitu pertanian, peternakan, segala macam ya. Teks 3B tidak memuat manfaat bioteknologi bagi kehidupan, enggak ya, ada ya manfaatnya bagi kehidupan ya, entah itu yang bayi tabung, atau untuk pangan, dan sebagainya. Tidak menjelaskan latar tentang produksi barang dan jasa, ini tidak perlu ya. Ini dari yang kalimat 10 di 3B. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Ini udah nggak perlu, ini bukan sesuatu yang penting untuk diuraikan. Teks 3B tidak memuat komitmen negara maju mendukung bioteknologi, ada ya, ada komitmennya ya, khususnya di negara ini ya. Banyak negara menjadikan bioteknologi sebagai pertahanan terdepan, berarti ini komitmennya kan. Terdepan ketahanan panganannya, khususnya di negara-negara maju. Jadi kelemahan dari teks ini yang tidak disebutkan adalah alasan pentingnya pengembangan SDM bioteknologi. Nih. Nah, ini tentang penggunaan tanda baca yang salah terdapat pada kalimat. Nah, ini ada kalimat 1 sampai 8.
Kalau kita sudah baca soalnya, kemudian pilihannya ada 3, 4, 6, 7, 8, ya udah berarti dimulai dari 3 ya. Jadi nggak usah dibaca lagi 1, 2-nya. Dari yang ketiga, namun saat ini kain tersebut sudah menjadi barang langka. Oke, benar ya. Namun di sini kan dia dipisahin di sini. 4. Suatu daerah di Ternate yang bernama Kolon Cucu adalah pusat pembuatannya dan kerajinan tenun ini telah dilakukan secara turun-temurun di tempat ini. Ini dia ada dua kalimat ya, sebenarnya ada dua kalimat pokok, kemudian dia digabung jadi satu. 6, langsung 6 ya, 5 nggak disebut 6. Pada dasarnya kain tenun Ternate tidak berbeda dari kain tenun lain di Indonesia. Ini benar ya. 7. Benang yang menjadi dasar peralatan hingga teknik pembuatannya pun sama dengan kain tenun dari daerah lain di Indonesia. Kain tenun Ternate biasanya memiliki motif yang berkaitan dengan keragaman Maluku Utara, yang berkaitan dengan dunia laut, seperti ikan, kerang, dan burung laut. Berarti mana yang kira-kira tidak tepat? Kita lihat di tanda komanya ya di sini, karena kayaknya ini titiknya di tumpuannya di tanda koma. Untuk tanda koma sendiri, sebenarnya yang mungkin menunjukkan keraguan adalah yang nomor 4, ya, nomor 4 dan nomor 8, karena nomor lainnya dia sudah benar ya. Nah, tapi kalau nomor 4 ini kita lihat, suatu daerah Ternate bernama Kolon Cucu adalah pusat pembuatannya, koma, dan kerajinan tenun ini telah dilakukan secara turun-temurun. Nah, ini dia dipisahkan ya, dia pemisah dari dua kalimat utama ya. Jadi tanda koma di sini benar. Oke. Meskipun kalau sebenarnya penggunaan tanda koma kalau hanya dua hal itu sebenarnya tidak perlu dikasih koma ya. Jadi kalau ada apa dan apa gitu, itu tidak usah dikasih koma kan. Misalkan buku dan pensil, pulpen dan baju dan segala macam ya. Nah, itu kan dua hal. Kalau disebutkan dua hal itu biasanya tidak ada tanda koma. Tapi di sini itu adalah dua kalimat utama yang dipisah. Jadi ada tanda koma di sini. Oke? Jadi ini nggak langsung gitu. Kemudian ini dunia laut, koma, seperti ikan, kerang, dan burung laut. Nah, tanda koma sebelum dan ini juga diperlukan, ya, karena untuk memisahkan keterangan-keterangannya yang khusus ini. Malah di sini yang missing adalah apa? Yang missing adalah ini ya, seharusnya ada titik 2 di sini kan. Jadi kalau ada seperti, kemudian dia disebutkan anggota-anggotanya, itu harusnya ada titik 2 di sini. Jadi nomor 8 ya yang kurang tepat. Penggunaan tanda baca yang salah. Dia masih kurang titik 2. Oke? Ejaan pada kalimat 1 dan kalimat 2 di atas menjadi benar jika diperbaiki dengan cara. Ejaannya akan benar jika diperbaiki dengan cara apa? Coba ya. Setiap pembaruan kurikulum, pihak Dinas Pendidikan dituntut untuk secara cepat melakukan penyesuaian terhadap para pelaksana di lapangan. Akan tetapi kenyataan berbicara lain, yakni umumnya penanganan pengembangan tenaga pelaksana di lapangan berjalan sangat lambat. Menghilangkan tanda koma setelah kata kurikulum. Setiap pembaruan kurikulum. Enggak ya. Jadi ini dia seperti keterangan waktu gitu ya. Jadi dikasih koma di sini itu benar. Jadi jangan diilangin. Oke. Jadi ini tidak perlu diperbaiki. Oh ini aku garis bawah dulu jika diperbaiki ya. Berarti dicari yang salah kemudian diperbaiki. Menulis kata Dinas Pendidikan pada kalimat 1 dengan huruf kapital? Enggak ya. Dinas Pendidikan ya udah biasa. Pakai biasa aja. Mengubah kata perihal pada kalimat 1 menjadi hal. Di sini nggak ada perihal ya di sini. Di kalimat 1, jadi kita skip aja. Menghilangkan tanda koma setelah kata akan tetapi pada kalimat 2. Akan tetapi, nah ini kan dia konjungsi kan, dia mau masuk ke kalimat berikutnya, kalimat utamanya maksudnya ya. Jadi ya,
Benar, pakai koma. Jadi setelah kata akan tetapi, itu dia pakai koma ya. Menambahkan tanda koma setelah kata lain pada kalimat 2. Akan tetapi, kenyataan berbicara lain. Koma, yakni. Nah, ini ya yang benar ya. Jadi harus ditambah koma di sini sebelum yakni. Oke, jadi sebenarnya dia menjelaskan. Jadi ada dua kalimat ya. Ini ada kalimat yang diterangkan, ini menerangkan ya. Makanya dia dibatasi dengan si koma ini untuk masuk ke penjelasnya ya. Berarti yang E ya, ini jawabannya yang E. Dari pertanyaan berikut, manakah yang tidak bisa dijawab hanya dengan mengandalkan informasi dari paragraf? Oke, di situ ada bacaan, lumayan pendek ya, satu paragraf aja. Kita baca, Elizabeth Colbert, seorang jurnalis di New York Times dalam The Sixth Extinction, An Unnatural History 2014, berargumen bahwa dampak dari bencana iklim diprediksi akan mendatangkan peristiwa kepunahan massal ke-6, The Sixth Extinction. Dia berargumen bahwa ini tidak akan seperti yang sebelumnya. Dulu, kepunahan terjadi karena kekuatan alamiah seperti jatuhnya asteroid. Setelah revolusi industri, kepunahan massal akan disebabkan oleh aktivitas manusia yang berdampak pada terganggunya biosfer bumi. Salah satunya pengeluaran emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Oke, jadi yang tidak bisa dijawab hanya dengan mengandalkan, nih ya, tidak bisa pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan mengandalkan informasi di paragraf adalah apa yang dilakukan Elizabeth agar argumennya dapat diterima. Ini ya, karena dia nggak disebutin kan, si Elizabeth itu ngapain aja dari potongan paragraf ini, dia tidak menyebutkan bagaimanakah cara si Elizabeth tersebut untuk meyakinkan supaya argumennya diterima. Nggak ada ya. Oke. Kalau mau dicek lagi boleh yang B, di manakah kita bisa membaca argumen Elizabeth? Di ini. Di mana? Berarti bisa dicek di sumber kan? theconversation.com. Yang B ya, ada jawabannya. Menurut Elizabeth, apa yang menyebabkan kepunahan massal ke-6? Apa? Ini ya. Dia yang menyebabkan adalah aktivitas manusia yang berdampak pada terganggunya biosfer bumi. Oke. Mengapa Elizabeth berpikiran kepunahan massal ke-6 berbeda? Beda ya dari sebelumnya. Karena kalau menurut Elizabeth dulu, kepunahan terjadi karena kekuatan alamiah seperti jatuhnya asteroid. Tapi kalau sekarang berbeda. Oke, gitu ya. Kapan The Sixth Extinction? Non-Natural History diterbitkan 2014. Saat di Semarang, oh ini ya, informasi apa yang disampaikan oleh penulis teks tersebut? Oke, dari bacaan di atas, informasi apa yang disampaikan oleh penulis teks tersebut? Oke, jadi dicari apa yang sesuai dengan isinya bacaan ya, atau kesimpulan yang tepat untuk menggambarkan isi bacaan tersebut. Oke, dibaca ya. Saat di Semarang, semangkok mie kopyo yang saya nikmati di siang hari memiliki sensasi bawang putih yang kuat. Sejurus dengan mie kopyo, tahu gimbal yang identik dengan kota Semarang memiliki dasar rasa yang mirip kuah dengan rasa dan aroma bawang putih kuat. Begitu juga lumpia rebung. Jajanan ini biasanya ditemani saus yang dibuat khusus dari bawang putih. Berkat kuatnya sejarah komunitas Tionghoa, makanan di Semarang punya jejak rasa bawang putih yang kuat. Dari sini sepertinya kan? Uniknya, paduan rasa bawang putih kuat yang merupakan tradisi kuliner Cina berpadu dengan rasa Jawa yang punya sentuhan rasa manis. Oke, dari sini udah kelihatan ya jawabannya ini ya. Rasa bawang putih ya, karena dari awal kita udah bahas, di sini dibahas bahwa beberapa makanan dia punya sensasi bawang putih yang kuat. Kenapa? Karena dia sudah ini ya, tercampur dengan kuatnya sejarah komunitas Tionghoa. Oke.
Berdasarkan informasi yang diberikan pada teks tersebut, kita dapat berasumsi bahwa ketindihan tidak dapat dicegah dengan, ini ada kata tidak dapat, ya, berarti dicari apa? Dicari yang bertentangan dengan pernyataan di paragraf, oke? Jadi, tidak dapat dicegah. A. Tidak bermain game menjelang waktu tidur. Tidur selama 6-8 jam setiap malamnya. Meminum teh untuk menenangkan diri. Tidak merokok dan mengonsumsi alkohol. Membersihkan kamar tidur secara rutin. Kita baca ya di sini ya. Setiap orang memiliki kemungkinan mengalami ketindihan. Meskipun demikian, ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk mencegah ketindihan. Seperti memastikan waktu tidur yang cukup, sekitar 6-8 jam. Berarti pilihan yang B ada ya. Ini adalah untuk mencegah, ya kan? Berarti dia ini. Sesuai berarti bukan jawabannya. Kita cari yang tidak sesuai ya. Menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Menghentikan penggunaan gadget minimal 1 jam. Nah, berarti tidak bermain game menjelang waktu tidur, termasuk salah satunya ya, karena menghentikan penggunaan gadget minimal 1 jam. Menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Kamu akan tidur nyaman jika membersihkan kamar tidur secara rutin. Berarti ini termasuk ya, itu maksudnya. Jadi, di konklusi sendiri. Terus, membiasakan diri untuk tidur dan bangun pada jam yang sama secara teratur. Selain itu, resiko sleep paralysis dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti olahraga teratur, mengurangi konsumsi kafein dan minuman beralkohol, ya kan? Minuman beralkohol, serta menghentikan kebiasaan merokok. Jadi ini termasuk ya. Berarti satu-satunya yang tidak termasuk adalah minum teh untuk menenangkan diri. Manakah pernyataan yang menggambarkan isi teks tersebut? Apa yang kira-kira menggambarkan isi teks tersebut? Kemungkinan terjadinya sleep paralysis, cara untuk mencegah sleep paralysis, faktor penyebab ketindihan, pentingnya menjaga kesehatan, apakah kebiasaan yang mengakibatkan sleep paralysis? Dari sini gampang banget ya, ketahuan bahwa jawabannya adalah cara untuk mencegah sleep paralysis, atau kata lainnya adalah ketindihan, ya kan? Dari mana? Dari sini. Setiap orang memiliki kemungkinan ketindihan ya. Namun demikian, ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk mencegah ketindihan. Nah, ketindihan nama lainnya adalah si sleep paralysis. Jadi meskipun tidak disebutkan ketindihan, tapi dia memang mencegah sleep paralysis.